Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lazuardi Akbar Hanbia dari TI4505. Untuk kelompok saya yaitu kelompok 2 akan menjelaskan tentang subbab di 6.2 yaitu define activities. Untuk bagian saya akan menjelaskan di 6.2.1 yaitu define activities yang bagian inputnya. Untuk bagian saya akan menjelaskan di 6.2.1.1 dan 6.2.1.2. Untuk titik 1.3-nya akan dijelaskan dengan rekan saya. Untuk yang pertama yaitu di bagian input ada project management plan. Untuk project management plan itu sendiri ada dua. Pertama itu kita harus schedule di management plan-nya, kita harus scheduling. Dengan scheduling ini kita akan mendapatkan input dari aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, terstruktur plan-plannya untuk kedepannya proyek ini akan berjalan dengan seperti apa, tanggal berapa, untuk lebih terstruktur. Setelah itu ada scope-nya, scope baseline-nya. Scope-nya itu mencakup apa aja sih di bagian proyek ini. Setelah itu di 6.2.1.2 itu adalah enterprise environmental factors. Untuk ada 3, yang pertama itu ada organisasi di bagian kultur sama strukturnya. Setelah itu ada publish commercial information. Setelah itu yang terakhir adalah PMIS atau Project Management Information System. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Raffi Lavianiardi dari TI4505 dengan NIM 120.121.0384. Di sini saya akan menjelaskan subbab 62.13 dengan materi Organization Process Asset. Organization Process Asset dapat mempengaruhi proses mendefinisikan aktivitas, yaitu di antara lainnya repositori pelajaran yang dipelajari berisi informasi historis mengenai daftar aktivitas yang digunakan oleh proyek serupa sebelumnya. Yang kedua tuh ada proses standarnya. Yang ketiga tuh template yang berisi daftar aktivitas standar atau sebagian dari daftar aktivitas dari proyek sebelumnya. Dan yang terakhir, kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait perencanaan aktivitas formal dan informal yang ada, seperti metodologi penjadwalan yang dipertimbangkan dalam mengembangkan definisi aktivitas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Raka Kurniawan dari kelas T4505 dengan NIM 120.12.12.13.254. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 6.2.2 yaitu Define Activities, Tools and Techniques. Dan pada bagian 6.2.2.1 yaitu Expert Judgment. Dijelaskan dalam bagian 4.1.2.1, keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus tentang proyek serupa di masa lalu dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Terus pada bagian 6.2.2.2 yaitu Decomposition, dijelaskan dalam bagian 5.4.2.2, dekomposisi adalah teknik yang digunakan untuk membagi lagi cakupan proyek dan hasil akhir proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Aktivitas mewakili upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan paket kerja. Proses define activities mendefinisikan keluaran akhir sebagai aktivitas dan bukan hasil akhir seperti yang dilakukan dalam proses create WBS pada bagian 5.4. Daftar aktivitas WBS dan kamus WBS dapat dikembangkan secara berurutan atau bersamaan dengan WBS dan kamus WBS digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan daftar aktivitas akhir. Setiap paket kerja dalam WBS didekomposisi menjadi aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil akhir paket kerja. Melibatkan anggota tim dalam dekomposisi dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih akurat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada rolling wave planning. Rolling wave planning sendiri adalah teknik perencanaan iteratif di mana pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat direncanakan secara rinci. Sementara pekerjaan di masa yang akan datang atau di masa depan direncanakan pada tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk elaborasi progresif yang berlaku untuk work package, planning package, dan release planning dalam pendekatan agile atau waterfall.
Pekerjaan dapat memiliki berbagai tingkat detail tergantung pada posisi dalam siklus hidup proyek. Pada tahap perencanaan strategis awal, saat informasi kurang jelas, work package dapat dipecah menjadi detail yang diketahui. Saat lebih banyak informasi diketahui tentang peristiwa mendatang, work package dapat diuraikan menjadi kegiatan. Nah, ini terdapat beberapa poin-poin penting. Itu teknik perencanaan iteratif, detail tinggi untuk pekerjaan dekat, dan detail yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang akan di masa mendatang. Terus berlaku untuk work package, planning package, dan release package. Selanjutnya itu beradaptasi dengan siklus hidup proyek. Itu untuk bagian rolling wave planning. Selanjutnya pada subbab berikutnya, meetings ini atau pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung, virtual, formal maupun informal. Pertemuan ini diadakan dengan anggota tim atau pakar materi untuk mendefinisikan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada beberapa poin penting yang dapat di-highlight dari sebab ini, yaitu meeting bisa dilakukan secara virtual, formal maupun informal, melibatkan anggota tim atau pakar materi. Selanjutnya itu untuk bertujuan untuk mendefinisikan kegiatan yang diperlukan. Saya Wilson Nova Gunawan dengan NIM 12012132744. Kali ini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu 6.2.3, mendefinisikan aktivitas output. Poin yang pertama, yaitu 6.2.3.1, daftar aktivitas. Daftar aktivitas mencakup semua aktivitas yang dijadwalkan dan dibutuhkan dalam proyek. Untuk proyek yang menggunakan teknik perencanaan rolling wave atau metode agile, daftar aktivitas akan diperbarui secara berkala seiring dengan perkembangan proyek. Setiap aktivitas dalam daftar ini akan memiliki activity identifier atau penanda aktivitas dan deskripsi ruang lingkup kerja yang cukup detail. Ini bertujuan agar seluruh anggota tim proyek memahami pekerjaan apa yang harus diselesaikan. Poin selanjutnya 6.2.3.2, atribut aktivitas. Atribut aktivitas memperluas deskripsi setiap aktivitas dengan mengidentifikasi beberapa komponen terkait. Pada tahap awal proyek, komponen ini mungkin hanya mencakup ID aktivitas, WBS ID, dan label atau nama aktivitas. Setelah proyek berkembang, atribut aktivitas mungkin mencakup deskripsi lebih lanjut, seperti aktivitas yang mendahului atau predesesor, aktivitas penerus atau suksesor, hubungan logis, leads and lags, kebutuhan sumber daya, dan tanggal yang ditetapkan, batasan-batasan, dan asumsi-asumsi. Atribut ini digunakan untuk pengembangan jadwal proyek dan membantu dalam memilih, mengurutkan, serta mengelompokkan aktivitas yang direncanakan di dalam berbagai laporan. Poin selanjutnya 6.2.3.3, daftar milestone. Milestone adalah titik atau peristiwa penting dalam proyek. Daftar milestone mengidentifikasi semua milestones yang ada dalam proyek dan menentukan apakah mereka wajib, seperti yang diwajibkan oleh kontrak, atau opsional, seperti yang didasarkan pada informasi historis. Milestone memiliki durasi 0 karena mereka hanya mewakili sebuah titik atau peristiwa yang signifikan dalam proyek tersebut. Baik, selanjutnya yaitu permintaan perubahan. Seperti yang dijelaskan di bagian 4.3.4, setelah proyek ini di baseline, maka penguraian bertahap dari deliverables menjadi aktivitas dapat mengungkapkan pekerjaan yang awal tidak termasuk dalam baseline proyek. Hal ini dapat mengakibatkan permintaan perubahan. Permintaan perubahan diproses untuk ditinjau dan diputuskan melalui proses kontrol perubahan terintegrasi. Ada pada bagian 4.6. Kemudian 6.2.3.5 yaitu pembaruan rencana manajemen proyek, yaitu setiap perubahan pada rencana manajemen proyek harus melalui proses kontrol perubahan organisasi yang melalui permintaan perubahan. Dan komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, baseline jadwal, yaitu sepanjang proyek, dan paket kerja diuraikan secara bertahap menjadi aktivitas. Proses ini dapat mengungkapkan pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari baseline jadwal awal, sehingga perlu adanya perubahan pada tanggal pengiriman atau tonggak jadwal penting lainnya, yang merupakan bagian dari baseline jadwal. Kemudian yang terakhir baseline biaya,
yaitu perubahan pada baseline biaya dimasukkan dalam respons terhadap perubahan yang disetujui dalam aktivitas jadwal.